Bapak dan Ibu sekalian, apa lawan yang haram? Halal. Lihat sini baik-baik. Saya ingin Anda memahami dulu ya. Saya tidak suka hanya sekedar dengar informasi tapi tidak paham substansinya. Kalau sudah paham substansinya, maksudnya apa, mudah kita menerapkan dalam kehidupan, itu poinnya. Haram lawannya halal. Haram baik tidak? Tidak. Berarti haram itu buruk. Halal baik tidak? Baik. Apa lawan yang buruk? Baik. Sekarang perhatikan baik-baik. Ada rumus yang paling mudah. Dalam setiap kehidupan kita, segala hal itu pasti berlawanan. Quran surah 51 ayat 49. Wa min kulli syai'in khalaqna az-zawjayn la'allakum tadhakkarun. Paling kiri sebelah bawah. Dan setiap segala hal kami ciptakan berlawanan, berpasangan, supaya kalian bisa menyadari hanya Allah yang tidak punya pasangan. Perhatikan baik-baik. Bahkan dalam sifat pun ada baik, ada buruk. Nah, dalam rumus ketentuan sifat sederhana. Jika ditemukan dua hal yang berlawanan dan Anda ingin memunculkan lawan yang dominan, maka turunkan lawannya. Tepikan. Misal, Anda ingin naikkan sifat baiknya. Bagaimana cara gampangnya? Maka hilangkan sifat buruknya. Begitu yang buruknya ini turun, otomatis yang baiknya akan muncul. Contoh, di sini ada jujur, di sini ada dusta. Kalau Anda ingin jadi seorang yang jujur, sederhana sebetulnya, tinggalkan dusta. Maka jujur akan tampak. Jika Anda ingin jadi orang tawadhu, maka tinggalkan sombong. Ketika Anda bisa meninggalkan yang sombong, maka muncul yang tawadhu. Kalau Anda ingin jadi orang sabar, maka berusaha untuk meninggalkan amarah. Marah, tinggalkan. Berlatih untuk menekan, tekan. Begitu ditekan amarah, sabar muncul. Paham? Nah, bulan-bulan yang ini itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai latihan meninggalkan yang haram, sehingga ketika seseorang meninggalkan yang tidak baiknya, maka yang baiknya akan mulai muncul dalam kehidupan dia. Itulah yang dimaksudkan praktek di 4 bulan ini, supaya aura kebaikannya menyebar di 8 bulan setelahnya, dan yang haram bisa kita tinggalkan selamanya. Nah, ini teman-teman sekalian, pada masa kemudian masa Islam, terkhusus zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yarhamukallah, kemudian atas usulan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ditetapkanlah kemudian 12 bulan nama-nama yang sebelumnya sudah ada penamaannya di masa lalu, ditetapkan lagi kemudian di kalender Islam dengan penamaan tahun Hijriyah. Nama tahunnya berubah jadi tahun Hijriyah. Tapi nama bulannya dipertahankan. Saya ulang ya. Nama tahunnya berubah jadi Hijriyah, tapi nama bulannya dipertahankan. Sekarang lihat baik-baik. Saya ingin tunjukkan bagaimana filosofi kata-kata ini dalam sisi pandangan bahasa terkait dengan nama hijrah. Fokus ya. Saya sudah pernah terangkan di Jagakarsa dulu bagi teman-teman yang sempat hadir pada saat itu. Hijriyah berasal dari kata hijrah. Artinya berpindah pada segala hal yang lebih baik menurut Allah dan Rasulnya. Ingat, bukan sekedar pindah ya. Anda pindah dari Tanah Kusir ke Bekasi, tapi perpindahan Anda tidak membuat Anda lebih dekat dengan Allah. Maka orang Arab tidak menyebut hijrah. Itu disebut intikal namanya. Ana intaqaltu min Tanah Kusir ila Bekasi. Tapi kalau perpindahan Anda menjadikan Anda semakin dekat dengan Allah. Misal, Anda pindah dari Tanah Kusir ke Tanah Suci misal. Baik, dengan tujuan tertentu, lebih dekat ke masjidnya, lebih dekat ibadahnya, maka ini yang dimaksudkan dengan hijrah. Sama antum kerja di pekerjaan yang memang gajinya besar, bisa ratusan juta, tapi sholatnya terhambat. Baca Quran susah, mau menerapkan kebaikan sulit. Lalu Anda berpindah pada perusahaan lain yang gajinya di bawah itu. Misal 10 juta, 20 juta, tapi sholatnya enak. Baca Quran nyaman, segala bisa dilakukan yang baik-baik, maka itu yang dinamakan dengan hijrah. Paham ya?